Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar Anda hari ini? Dimanapun Anda berada, saya berharap Anda selalu dalam keadaan yang baik. Dan sangat senang saya kembali bisa menyapa Anda melalui program Sapaan Gembala GKI Manyar. Saudaraku, seorang anak seringkali mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sulit dijawab oleh orang tuanya. Dan kami juga sedang berada di dalam fase itu. Belum lama ini, anak kami, laki-laki berusia 4 tahun, mengajukan sebuah pertanyaan yang sulit untuk saya jawab. Pertanyaan itu berkaitan dengan Alkitab dan iman Kristen. Ini menarik, saudara. Walaupun saya seorang pendeta, ternyata saya cukup kesulitan menjawab pertanyaan ini. Nah, pertanyaan apakah itu? Kira-kira anak kami bertanya seperti ini. Papa, kenapa Tuhan memilih bangsa Israel? Kenapa bukan bangsa yang lain? Pada waktu itu kan pasti ada begitu banyak bangsa yang lain, bukan cuma bangsa Israel. Tetapi kenapa Tuhan memilih bangsa Israel? Pertanyaan yang jenius menurut saya. Dan saya terdiam sebentar dan saya merenung. Tidak lama saya mengatakan kepada anak kami kira-kira seperti ini. Aaron, namanya Aaron. Tidak semua pertanyaan itu bisa terjawab. Kenapa Tuhan memilih bangsa Israel dan bukan bangsa yang lain? Tidak ada jawabannya. Karena kalau kita lihat di dalam Alkitab, kita tidak akan menemukan jawaban itu. Betul, saudara? Kalau Anda lihat di dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, kita tidak akan menemukan bukti tekstual yang sangat jelas memberikan sebuah alasan kenapa kok Tuhan memilih bangsa Israel daripada bangsa-bangsa yang lain. Alkitab hanya mengatakan bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Kenapa Tuhan memilih Israel? Tidak ada jawaban yang bisa memuaskan logika kita. Itu sebabnya saya katakan kepada anak kami, di dunia ini memang tidak semua pertanyaan bisa terjawab. Saudara, bagaimana dengan kita, orang-orang yang dewasa ini? Pesan yang sama juga berlaku untuk kita. Kalau kita sering mendengar lagu-lagu gerejawi yang kira-kira syairnya mengatakan Yesus adalah jawaban, dan itu seringkali memberikan kelegaan kepada kita kan, ketika kita menghadapi pergumulan. Yesus adalah jawaban. Tetapi tahukah Anda bahwa di dalam Injil sendiri Yesus ternyata lebih banyak mengajukan pertanyaan-pertanyaan daripada memberikan jawaban. Nah, poin saya adalah begini, saudara. Pembuktian nyata atau jawaban yang paling memuaskan logika kita sekalipun ternyata tidak selalu bisa dijadikan ukuran iman dalam hidup kita, di dalam relasi kita dengan Tuhan. Nah, itu yang dikisahkan di dalam bacaan leksionari kita hari ini dari Matius 16 ayat 1-4. Dikisahkan di sana ada orang-orang Farisi dan Saduki datang kepada Yesus, tapi mereka datang kepada Yesus bukan untuk mencari kebenaran Allah, tetapi mereka ingin menjatuhkan Yesus dengan cara menguji kemampuan Yesus. Di dalam pikiran mereka, saudara, kalau Yesus itu memang betul-betul Mesias, kalau dia memang betul-betul dari Allah, maka dia pasti bisa melakukan tanda-tanda atau mujizat seperti yang dilakukan oleh para hakim dan para nabi di zaman Perjanjian Lama. Kalau Anda masih ingat, misalnya Yosua pernah membuat matahari dan bulan tidak bergerak, misalnya di dalam Yosua pasal 10. Atau Elia, dia pernah meminta Allah menurunkan api untuk melalap kurban bakaran. Cerita yang sangat terkenal sekali dalam 1 Raja-Raja 18. Mereka ingin melihat buktinya. Tetapi saudara, problemnya adalah ternyata bukan di sana letak persoalannya. Yesus mengecam kemunafikan para Farisi dan Saduki itu. Kenapa Yesus mengecam mereka? Karena mereka sudah melihat tanda-tanda yang nyata sebetulnya dari ketuhanan Yesus. Tetapi walaupun mereka melihat tanda-tanda yang nyata itu, ternyata itu semua tidak cukup membuat mereka percaya. Mereka sudah melihat banyak mujizat yang Yesus lakukan. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Yesus mengusir roh jahat yang merasuki seseorang. Yesus membangkitkan
bahkan orang mati dari kematian. Yesus membangkitkan orang mati dan lain sebagainya. Tetapi itu pun tidak cukup membuat mereka percaya. Padahal tanda-tanda itu begitu jelas di depan mereka. Nah, saudara, bagaimana dengan Anda dan saya? Seperti saya katakan tadi, pembuktian nyata dan jawaban yang paling memuaskan logika manusia sekalipun ternyata tidak selalu bisa dijadikan ukuran iman. Buktinya adalah orang Farisi dan orang Saduki dalam teks kita hari ini. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita mau beriman di tengah segala pertanyaan yang mungkin seringkali tidak tuntas terjawab dalam kehidupan ini? Atau jangan-jangan sebaliknya? Justru di balik setiap bukti nyata penyertaan Tuhan yang terus-menerus kita lihat dan kita rasakan setiap hari, jangan-jangan kita juga masih seringkali meragukan kuasa Allah dalam hidup kita. Anda yang bisa menjawabnya. Selamat merenungkan. Salam.